Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogo Barnanto dari Prodi Manajemen ingin mempresentasikan aspek hukum dalam bisnis. Mari kita masuk ke materinya. Alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbulnya dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi, pembelanjaan, dan atau untuk melakukan penarikan tunai. Mau punya kartu kredit? Persyaratannya pengajuan, pastikan riwayat keuangan aman, cara membayar kartu kredit, biaya-biaya lain, memiliki kartu kredit seperlunya. Kartu kredit, credit card. Kartu kredit sebagai salah satu bentuk baru dari fasilitas perbankan di bidang pembiayaan merupakan sarana pembiayaan yang perkembangannya begitu pesat dan menjamur. Berbagai kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan kartu kredit menjadi daya tarik sebagai kalangan untuk menggunakan kartu kredit. Masyarakat merasa lebih aman menggunakan kartu kredit untuk menunjang kegiatan sehari-hari dibandingkan bila harus membawa uang tunai. Kartu kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran paling mutakhir setelah cek dan giro yang bersifat tidak tunai. Berdasarkan analisis terhadap pasal 4 Undang-Undang PK, tidak terdapat perlindungan bagi pemegang kartu kredit secara penuh dalam melakukan berbagai transaksi. Pemegang kartu yang melakukan transaksi secara langsung akan berbeda dengan transaksi yang dilakukan secara tidak langsung. Misalnya, membeli barang melalui internet atau toko online. Pemegang kartu tidak dapat menjamin keamanan data kartu kredit, tidak dapat mengidentifikasi secara langsung barang yang akan dibelinya, dan informasi yang dapat jelas baik mengenai produk maupun informasi alamat yang benar dari penjual karena hanya mendapatkan gambaran dari penjual secara tidak langsung atau internet. Di dalam hak-hak konsumen yang diatur dalam UU PK hanya sebatas pada transaksi perdagangan yang dilakukan secara langsung, tidak mengatur bagaimana hak-hak konsumen jika transaksi dengan menggunakan kartu kredit secara tidak langsung. Perlindungan difokuskan hanya pada sisi konsumen serta sisi produk yang diperdagangkan, sedangkan perlindungan dari sisi pelaku usaha seperti informasi tentang identitas perusahaan,
pelaku usaha serta jaminan kerahasiaan data-data milik konsumen belum diatur oleh UU PK. Padahal hak-hak tersebut sangat penting untuk diatur untuk keamanan konsumen dalam bertransaksi. Undang-Undang PK juga belum melindungi pemegang kartu yang melakukan transaksi dengan penjual untuk pelaku usaha di luar negeri. Hal ini terlihat dalam pasal 1 ayat 3 UU PK. Menurut pasal 1 ayat 3 UU PK, pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dampak negatif dari adanya pihak penagih. Pemasaran kartu kredit dalam bentuk kredit tanpa agunan ataupun KTA. KTA, kredit tanpa agunan. Penggunaan kartu kredit secara konsumtif meningkatkan jumlah NPL per tahun. Adanya izin penggunaan jasa penagih hutang oleh Bank Indonesia. Kecanggihan teknologi di dunia perbankan tidak lepas dari pro dan kontra, terutama di bidang bisnis kartu kredit. Kecanggihan ini mengundang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya yaitu pembobolan atau peretasan kartu kredit. Pembobolan atau peretasan kartu kredit merupakan salah satu jenis cybercrime. Peretasan kartu kredit ini dikenal dengan nama carding atau credit card fraud. Peretas atau hacker adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan 44 di Indonesia sendiri. Telah ada ketentuan undang-undang yang mengatur masalah cybercrime, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Definisi peretasan dalam UU ITE terdapat pada pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan atau ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Terima kasih. Saya akhiri presentasi aspek hukum dalam bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.